Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Ayu Azhari sedang menjadi sorotan netizen. Artis yang konon katanya hijrah, dan belakangan dia mengupload foto kedua anaknya sedang memegang bendera HTI. Catat ya, nggak ada istilah bendera tauhid, nggak ada. Nggak ada, satu kali lagi, istilah bendera tauhid, nggak ada. Yang ada bendera HTI, yang ada bendera Saudi Arabia. Aneh saya, hanya di Indonesia loh, ketika ada kain bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian ngotot dikatakan bahwa itu adalah bendera tauhid. Padahal Saudi Arabia dari dulu loh, ya, benderanya bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak pernah ngotot mereka mengatakan bahwa ini adalah bendera tauhid. Mereka tegas mengatakan ini adalah bendera Saudi Arabia. Irak dari dulu, ya, sampai sekarang benderanya Allahu Akbar. Irak nggak pernah ngotot bahwa benderanya adalah bendera takbir. Hanya di Indonesia lah, ketika ada kain bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka ngotot mengatakan bahwa ini adalah bendera tauhid. Ada kaos bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dikatakan kaos tauhid. Ada peci, ada topi, peci tauhid, topi tauhid. Ada angkot bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, angkot tauhid. Hanya di Indonesia, catat ya. Saya ingat dulu, kenapa ini penting saya bahas? Ini penting sekali, karena nggak ada istilah bendera tauhid, itu nggak ada. Nggak ada bendera itu, tauhid itu punya bendera, nggak ada. Yang punya bendera itu organisasi loh. Satu kali lagi, tauhid itu nggak punya bendera. Ya, tauhid itu ya kalimat suci, udah, jangan dikatakan bendera tauhid. Yang punya bendera itu adalah organisasi. Saya ingat dulu ketika Banser membakar ya lamak yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di Garut. Wah, mereka ngomong sana sini, Banser sudah membakar bendera tauhid. Gak ada, Banser sedang menyelamatkan kalimat suci tauhid yang ditulis di atas lamak. Lamak putih, lamak hitam. Kain putih, kain hitam. Satu kali lagi, jangan keliru. Nggak ada istilah bendera tauhid. Yang ada bendera HTI. Harus tegas nih, harus tegas. Dan nggak boleh kalimat suci itu ya dituliskan di sembarang tempat yang tidak bisa dijaga kesuciannya. Saya berulang-ulang mengatakan ini. Tapi saya penting untuk berbicara terus-menerus urusan ini. Ya, nggak boleh sembarangan loh kalimat suci itu dituliskan di sembarang tempat yang tidak bisa dijaga kesuciannya. Lihat kitab I'anatul Talibin, ya, jilid 1 halaman 69. Semua madhab yang 4 sepakat, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Saya berulang-ulang satu kali lagi ngomong ini, tapi nggak apa-apa, biar Anda terus memahami ini, teringat gitu loh. Semua mazhab yang 4 itu ya mengharamkan, paling banter itu memakruhkan menuliskan lafdul jalalah, kalimat suci, di tempat yang tidak bisa dijaga kesuciannya. Sekarang kan lagi musim kaos dituliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin itu kaos nggak pernah dicuci, nggak pernah dibawa ke WC. Topi dituliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yakin itu peci nggak pernah dicuci, dibawa ke WC. Topi segala macam. Angkot di belakangnya ada mobil, yakin itu nggak bakalan ada tai, kotoran burung yang nempel di sana. Saya yakin di tempat-tempat itu kalimat suci rentan untuk tidak bisa dijaga kesuciannya. Jadi hati-hati, beragama itu harus pakai ilmu, jangan pakai nafsu. Itu yang paling penting. Nih saya baca nih ya.
Ini kemudian menjadi bulan-bulanan netizen ketika Ayu Azhari, artis seksi yang kemudian katanya hijrah. Dari hops.id, pilih lepas kesan seksinya, Ayu Azhari geram niat bela Islam malah disebut teroris, alasannya sepele, ini sebabnya. Aktris senior Ayu Azhari pernah alami tuduhan terjangkit virus teroris oleh sebab diduga terlibat dalam gerakan HTI Hizbut Tahrir Indonesia. Tuduhan teroris itu berawal ketika Ayu Azhari mengunggah foto momen kedua anaknya, Isabelle Trump dan Lennon Trump, mengibarkan bendera tauhid, ikon yang kerap dikonotasikan bendera HTI. Nah, ini yang nulis medianya juga salah, ya. Ini yang nulisnya salah nih. Mengkibarkan, satu kali lagi nih, mengkibarkan bendera HTI mestinya yang kerap dikonotasikan sebagai bendera tauhid. Jadi bukan mengkibarkan bendera tauhid, ikon yang kerap dikonotasikan bendera HTI. Ini tulisannya kebalik. Mestinya bendera HTI yang konon diidentikan atau dikonotasikan dengan bendera tauhid. Kebalik, karena satu kali lagi nggak ada tauhid itu punya bendera, nggak ada. Dalam ceritanya, Ayu Azhari menuliskan harapan agar kedua anaknya kelak menjadi anak yang berbakti terhadap agamanya. Amin, saya doakan. Kader penerus 212 insya Allah sampai ke Eropa dan Amerika untuk dakwah menegakkan kalimah tauhid. Islam yang rahmatan lil alamin. Islam pembawa rahmat untuk semesta alam. Allahu Akbar, tulis Ayu Azhari pada 2 Desember. Kemudian, sontak saja tak sedikit komentar netizen yang menjurus pada tuduhan keterlibatan Ayu Azhari dalam jaringan terorisme. Gen artis teroris yang bejat moralnya, tulis akun yang lain. Bahkan salah seorang menyayangkan tindakan Ayu Azhari yang memilih hijrah dan ikut dalam golongan gerakan Islam transnasional. Sebab menurutnya Ayu Azhari sedang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan semata. Saya sepakat. Jadi memang sekarang itu fenomena banyak artis-artis yang hijrah. Misal Tengku Wisnu, itu artis yang kemudian hijrah. Kemudian ada tuh siapa, mantan gitaris Ariel Noah itu, ya itu juga sama, hijrah. Setelah hijrah, lihat tuh, mereka merasa paling suci, mereka merasa paling memiliki kunci surga, mengharam-haramkan bahkan profesi sebelumnya. Adzan dulu ya, saya berhenti dulu, nanti saya lanjut. Oke, saya lanjut sedikit lagi ya, karena di sini di dekat saya udah beres azannya. Jadi intinya beragama itu harus pakai ilmu, berbuat sesuatu itu harus pakai ilmu. Karena kalau kita beragama pakai nafsu, itu akan sangat berbahaya sekali. Lagian kita beramalnya juga nggak bakalan diterima. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu jelas, wa kuluman bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beragama tanpa pakai ilmu, yang berbuat sesuatu tanpa pakai ilmu, maka perbuatannya itu mardudatun la tuqbalu, gak bakalan diterima atau bahkan ditolak gitu loh. Jadi mula-mula semangat agama kita itu harus dibarengi dengan ilmu. Kalau semangat agama kita memuncak, karena kan ini siapa artis Ayu Azhari ini alasannya membela agama. Ya wis, Anda silahkan membela agama, tapi harus dibarengi dengan ilmu. Harus dibarengi dengan ilmu. Khususnya untuk para artis ini, dan cari guru yang benar. Karena ini menentukan nasib Anda, ya. Pola pikir Anda, nasib dah yang jelas ya, fi dunya wal akhirah. Kalau tidak bisa mencari guru yang baik dan benar untuk membimbing kita, maka celakalah kita fi dunya wal akhirah. Karena sangat penting sekali ya. Sanad itu di dalam beragama itu sangat penting. Al isnadu minad din, sanad itu bagian daripada agama. Dan saya berani tegas mengatakan bahwa pola pikir ajaran kaum Khawarij HTI, tegas ya, Khawarij HTI itu udah neo Khawarij lah. Saya katakan tegas,
Wahabi itu neo Khawarij ya. Untuk di Indonesia diterapkannya, mohon maaf, nggak cocok ya, nggak cocok. Kita tahu lah apa maksud dan tujuan HTI itu ya. Dia kemudian mengklaim bendera sebagai bendera tauhid, bahkan mereka mengabaikan fakta bahwa sistem kepemimpinan ini sifatnya ijtihadiyah, bukan akidah. Tapi mereka tetap ingin memaksakan sistem khilafah, cara apa seperti yang mereka pikirkan. Jadi menganggap bahwa kepemimpinan itu ya, aturan sistem kepemimpinan itu ya, menurut pikiran orang-orang HTI itu sifatnya akidah, padahal itu adalah ijtihadiyah. Artinya apa? Boleh berubah di setiap masa zaman. Ijtihadiyah. Dan gak bisa Anda mengatakan bahwa Indonesia ini tahu sistem kepemimpinannya, karena la hukma illallah, karena tidak menerapkan sistem khalifah. Nah, ini kan kegoblokan yang luar biasa orang-orang HTI cara berpikirnya di Indonesia. Maka saya berani mengatakan pola pikir orang-orang Wahabi dan orang-orang Wahabi, orang-orang HTI di Indonesia itu sesat dan menyesatkan. Dan mereka memang jagolah di dalam memanipulasi apapun, seolah-olah kepentingan mereka adalah kepentingan agama, seolah-olah kepentingan mereka adalah kepentingan Islam, kepentingan umat, padahal kepentingan mereka adalah kepentingan golongan mereka, bukan sejati-sejatinya kepentingan agama, kepentingan umat Islam, bukan keseluruhan, bukan. Dia sedang kemudian menyusupkan ideologi transnasional, dan ini sangat berbahaya sekali di Indonesia. Akan menghancurkan, akan merentakkan persatuan. Ya, hati-hati para artis yang mau hijrah itu. Harus cari guru yang benar. Hijrah itu bagus, sangat bagus. Dari yang tadinya nggak pakai kerudung jadi pakai kerudung. Dari yang tadinya pakai celana pendek jadi pakai celana panjang. Bagus. Cuma bagus dalam tampilan harus juga disesuaikan dengan bagus cara pola pikir. Yang paling berbahaya itu orang itu bukan dalam tampilannya, tetapi dalam pola pikirnya. Sekali Anda punya pola pikir menyimpang di dalam agama, ini akan sangat berbahaya sekali. Apalagi Anda kekeh ngotot di dalam pola pikir itu, nggak menjamin pakaian di kerudung, di gamis dan sebagainya punya pola pikir yang sehat. Nggak menjamin seseorang itu puasa tiap hari, sholat tiap waktu ya, tahajud ya, hafizul Quran, atau bahkan zuhud di dunia, atau bahkan nggak suka dunia. Nggak menjamin pola pikirnya sehat, diridhoi oleh Allah. Fakta kita sodorkan kaum Khawarij, mereka kalau di dalam beribadah, tampilan itu sudah sangat luar biasa, wow lah secara tampilan fisik. Tapi kenapa diperangi oleh kaum Sayyidina Ali? Karena punya pola pikir yang ghairul mardiyah, nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian khusus bagi para artis yang mau hijrah dan mencari guru. Satu kali lagi saya berani tegaskan, cara berpikir ya orang-orang Wahabi atau orang-orang HTI di Indonesia itu sesat dan menyesatkan. Untuk di Indonesia ya, sesat dan menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sesekali Anda ikuti mereka.